Terkait dengan Blue Ocean Strategy atau BOS, apa saja yang mungkin menjadi tantangan yang harus diantisipasi apabila ingin menerapkan metode ini? Tantangan dalam implementasinya itu sebenarnya kalau dilihat ada 3 ya. Resistensi terhadap perubahan tuh. Kemudian perubahan asuransi konvensional seringkali males pindah dari yang sudah nyaman ke model bisnis baru. Terus yang kedua regulasi. Peraturan yang kaku kadang-kadang membuat sebuah perusahaan menjadi sulit membuat produk-produk yang lebih berinovasi. Kemudian yang terakhir adalah inovasi atau investasi dari teknologi. It's not a cheap one, jadi perlu kita perhatikan karena pengembangan teknologi untuk melakukan BOS ini seringkali membutuhkan investasi yang sangat besar, Mbak. Baik, lalu dari segi kompetensi SDM dan juga riset begitu, apakah ini juga menjadi salah satu tantangan yang besar? Apalagi kita tahu juga SDM dan riset di industri ini kan terbatas juga begitu. Kadang-kadang mungkin terjadi perebutan juga dengan perusahaan asuransi. Setuju, benar. Tantangannya mungkin dengan SDM dan riset ini 2 tantangan yang paling besar untuk menerapkan Blue Ocean Strategy. Kenapa demikian? Karena tantangan terkait SDM adalah keterampilan yang diperlukan untuk inovasi. Jadi Blue Ocean Strategy ini membutuhkan suatu riset perusahaan yang berinovasi untuk menciptakan nilai yang baru. Dan itu pun nggak mudah karena tenaga kerjanya nggak banyak yang menguasai teknologi, yang menguasai dana analitik, kemudian yang mempunyai kreativitas dalam menciptakan produk-produk yang unik. Kemudian perubahan budaya organisasi. Kalau budaya organisasinya tidak mau berubah, ini juga sulit menciptakan pasar yang baru, menumbuhkan budaya inovasi, kemudian kolaborasi antar departemen, serta kemauan untuk mengambil risiko, itu nggak mudah loh. Karena berubah seperti itu kan nggak mudah. Yang ketiga adalah pelatihan dan pengembangan berkelanjutan, karena bagaimanapun juga kita harus terus memberikan SDM, pelatihan pengembangan yang berkelanjutan. Dan kembali lagi itu adalah membutuhkan investasi yang cukup tinggi. Baik, lalu bagaimana dari aspek reasuransinya? Apakah kita bisa juga mengharapkan proteksi atau produk asuransi yang baru ini akan tetap terjamin klaimnya untuk ditahan di dalam negeri? Ini menarik nih mengenai reasuransi, karena gini, kesanggupan dari sisi reasuransi yang paling penting untuk penerapan Blue Ocean Strategy itu sendiri. Jadi nggak ada mungkin kalau ya gini, tanpa dukungan reasuransi, sebenarnya perusahaan asuransi mungkin akan jauh lebih hati-hati dalam menciptakan suatu produk yang bisa mereka berinovasi gitu kan. Jadi reasuransi memungkinkan sebenarnya perusahaan asuransi untuk mengurangi beban resiko, terus membesar kapasitas mereka, berinovasi lebih berani dalam menciptakan solusi dalam masalah ya memberikan banyak produk-produk yang baru yang terinovasi. Oleh karena itu peran reasuransi bukan hanya sebagai pendorong, bukan sebagai pengaman, tapi juga sebagai pendorong untuk perusahaan asuransi menciptakan Blue Ocean Strategy itu sendiri. Baik, dan kita tahu baru-baru ini MK ini sudah menyatakan norma pasal 251 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang inkonstitusional bersyarat. Sehingga perusahaan asuransi sudah tidak bisa lagi membatalkan klaim secara sepihak begitu. Lalu apa saja masukan yang ingin Ibu sampaikan mungkin mewakili asosiasi-asosiasi? Ini memang lagi heboh ya, sejagat raya. Oke, sebenarnya keputusan MK di pasal 251 itu tidak boleh membatalkan pertanggungan. Jadi kalau mau membatalkan pertanggungan harus ada keputusan pengadilan. Kalau dilihat ini yang paling berpengaruh mana? Yang pertama adalah perusahaan asuransinya tentunya. Dari dia mulai harus proses terjadinya perjanjian, kemudian dia prakontrak dalam penyelesaian klaim sampai dengan kalau ada terjadi sengketa. Yang kedua yang berpengaruh adalah dari penyelenggara pertanggungan ulang atau reasuransi. Yang ketiga adalah tentunya pialang asuransi itu sendiri. Tapi harus dilihat dari posisi positifnya nih Mbak. Karena bagi tertanggung sebenarnya jadi pengetahuan tentang asuransi jadi lebih semakin baik. Tertanggung merasa jadi perlindungan konsumen juga semakin baik. Dengan hal ini kita berharap inklusi akan menjadi naik, densitas juga akan menjadi lebih naik. Bagi industri asuransi itu sendiri memang sih keputusan ini final and binding. Tapi kita juga harus merubah kontrak kontrak khususnya itu ada di pembatalan. Dan kita berharap dengan perubahan ini ada konflik dan kasusnya jadi tidak banyak lagi karena sudah jadi lebih rapi kan. Nah, bagaimana dengan regulator sendiri apalagi dengan POJK 8 2024 tentang produk dan saluran pemasaran asuransi, itu memang produk asuransi yang baru harus memiliki polis asuransi yang tidak mengandung kata atau frase atau kalimat yang dapat menimbulkan penafsiran yang berbeda mengenai apa yang resiko sebenarnya mereka mau tutup gitu kan.
Jadi keputusan MK di pasal 251 ini memerlukan respon dan lebih terarah dari OJK untuk memastikan bahwa sektor asuransi Indonesia tetap sehat dan berfungsi dengan baik. OJK juga harus menyusun peraturan baru yang mengakomodasi perubahan ini, menjaga stabilitas supaya tetap bagus, stabilitas finansial, kemudian mendorong inovasi dan memastikan kepentingan konsumen tetap terjaga. Dengan pengawasan yang tepat dan dukungan dari perusahaan asuransi, OJK sebenarnya akan membantu menciptakan lingkungan yang lebih dinamis dan adaptif dalam asuransi Indonesia.